مصطفى مصطفى متبع للصفا. Karangan Imam Nawawi, Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi wa nafa'nahu bihi bi'ulumi fid darain amin Allahumma amin. Bab tentang makruh seseorang meminta dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga, dan makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Bab tentang makruh seseorang meminta dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali memohon syurga, dan makruh menolak orang yang meminta dengan menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. وبه إليه قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah pantas seseorang memohon dengan menyebut-nyebut zat Allah kecuali dengan memohon syurga. Riwayat Abu Daud. وبه إليه قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Hadis sahih rawahu Abu Daud dan Nasa'i bisanadin sahihain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang berlindung diri dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka kabulkanlah permintaannya. Barang sesiapa yang mengundang kamu, maka sanggupilah. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah sehingga kamu merasa bahawa kamu telah membalasnya. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nah, hadis mengingatkan supaya kita tidak menggunakan nama Allah kecuali tepat pada tempatnya. Hadis mengingatkan agar supaya kita menghormati nama Allah untuk tidak digunakan untuk hal-hal keduniaan, seperti menjual barang menyebut nama Allah. Seperti dalam bercakap berita tertentu menyebut nama Allah yang tak ada kaitan dengan berita-berita penting, yang ada kaitan dengan syarak. Karena bila digunakan nama Allah, dia akan menarik perhatian orang yang mendengarnya, dan juga akan memberikan penilaian kepada yang menggunakan nama Allah adalah betul pada penggunaannya atau tidak. Dalam hal ini dikatakan man khada'ana billah in khada'na lahu. Siapa orang yang menipu kami dengan menggunakan nama Allah, memanglah kami boleh terkena tipu bila digunakan nama Allah. Kata-kata itu dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, saya ingat. Sebab Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang sangat generous, orang yang sangat baik. Dia suka membebaskan hamba sahaya miliknya. Kalau dilihat hamba sahaya itu rajin ibadah. Jadi kalau dia beli hamba sahaya untuk khidmat kepada dia, kemudian didapati hamba sahaya ini solat jaga, solat malam, solat jamaah, baik ini budak ini. Okey, besok dibebaskan, beli lagi. Sehingga orang-orang atau hamba sahaya ini banyak tahu tentang perbuatan Abdullah bin Umar yang terlalu, orang kata, lurus. Sehingga mereka seronok kalau dibeli oleh Abdullah bin Umar. Apa sebabnya? Untuk mendapatkan kebebasan daripada menjadi hamba, kadang-kadang berpura-pura baik. Jadi kalau jadi hamba kepada Abdullah, berbangun malam, solat jamaah, tujuannya supaya dinampak saja, esok dibebaskan oleh Abdullah bin Umar. Maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, ya Ibn Umar, katanya, kamu ini ditipu oleh kamu punya hamba-hamba sahaya ini. Mereka hanya berpura-pura saja kepada kamu, tunjuk ibadah, tunjuk baik, tunjuk apa semua untuk dibebaskan oleh kamu. Maka dia mengatakan, man khada'ana billah in khada'na lahu. Kalau dia tipu kepada aku dengan menggunakan nama Allah, ya memanglah aku boleh terkena tipu.
Kalau tidak, takkan aku nak tuduh kepada dia sementara dia guna nama Allah Tuhan aku. Takkan aku nama yang digunakan olehnya nama Allah, lalu aku tak percaya? Nak letak di mana aku punya keimanan dengan nama Allah yang digunakan oleh orang itu? Sampai sedemikian membesarkan nama Allah hatta kepada orang yang menipu pun, seakan-akan kalau dia nak tipu aku dengan nama Allah, biarlah aku tertipu untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Maksudnya apa? Jangan sembarangan guna nama Allah. Lebih-lebih lagi kalau dia guna nama Allah bukan pada tempatnya. Dia takut kepada istrinya keluar entah pergi ke mana. Wallahi saya pergi rumah situ, pada takut kena tutup pintu daripada rumahnya itu. Jangan guna nama Allah untuk menipu. Terlalu besar nama, terlalu suci nama itu untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi untuk hal-hal yang maksiat. Nah, dikatakan di sini kalau man ista'adza billah fa'idzuh. Siapa orang yang berlindung kepada Allah, maka lindungilah dia. Pernah ada seorang perempuan itu dinikahi oleh Nabi SAW. Seorang perempuan dinikahi oleh Nabi. Saat malam dihampiri oleh Nabi, perempuan ini sudah dibisiki oleh beberapa perempuan-perempuan yang lain. Katanya, kalau Nabi mendekati kepada kamu, katalah a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Perempuan dikena bisik, dia pun ikut juga. Ketika Nabi mendekati kepada dia, dia mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Maka Nabi terus tinggalkan, baliklah kamu kepada keluarga kamu. Dicerai. Apa sebabnya? Dia yang cakap aku berlindung kepada Allah daripada engkau. Dia sudah menggunakan nama Allah berlindung daripada Nabi. Macam mana tak dilindungi oleh Nabi? Dipulangkan oleh Nabi SAW. Karena besarnya nama Allah Subhanahu wa taala hatta merugikan kepada orang itu, supaya tidak sembarangan guna nama Allah Subhanahu wa taala. Dia guna mungkin tak sedar, mungkin dia tak, yang penting nama Allah diguna. Bila nama Allah sudah diguna, oleh sebab itu kalau orang meminta-minta kepada kita dan guna nama Allah, jangan sekali-kali Anda menuduh yang bukan-bukan. Hatta Anda tak percaya kepada orang itu. Besarkan nama Allah, bagi hatta sikit, kalau tidak pun jangan sampai merendahkan nama Allah kepada orang yang meminta dengan menggunakan nama Allah. Paham dong? Barang siapa berlindung dengan menggunakan nama Allah, lindungi dia. Jangan banyak soal bila menggunakan nama Allah. Barang siapa yang meminta dengan menggunakan nama Allah, kasih kepada dia. Kalau orang minta kepada wallahi billahi dengan nama Allah, bagi kepada saya. Kita percaya, kita tak percaya, bagi sikit pun bagi. Semata-mata untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa orang yang memanggil kepada kamu dengan menggunakan nama Allah, datang. Orang mengharap kepada kita, demi Allah datanglah kamu ke rumah saya. Usahakan datang. Tapi ini jangan diambil peluang kepada orang, aku kalau nak fulan tu datang aku akan guna nama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan di situ. Jangan sekali-kali menggunakan nama Allah kecuali tepat pada tempatnya. Karena orang yang ditujukan nama Allah kepadanya, dia mesti membesarkan nama Allah kepada orang yang mengucapnya. Maka yang mengucapnya jangan sembarangan untuk menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada kenapa tak boleh kita membawa nama Allah dalam tandas? Terlalu besar nama Allah. Tak boleh kita berzikir menyebut nama Allah dalam tempat-tempat yang kotor, karena terlalu suci nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang untuk kita membaca Al-Qur'an ketika ketika dalam keadaan janabah? Karena terlalu mulia firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan yang ada pada Allah ini mesti kita memuliakan apa saja yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, apa saja. Nah, kalau man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'hu. Siapa orang berbuat baik kepada kamu, balaslah dengan kebaikan.
Kalau kamu tidak mendapatinya, maka doakanlah kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita.